Pernah gak sih kalian membayangkan gimana jadinya kalau mertua bule pertama kali mencicipi masakan khas Indonesia? Awalnya mungkin mereka cuma penasaran atau bahkan sedikit ragu karena bumbu kita yang terkenal, berani, dan kaya rempah. Tapi siapa sangka, banyak dari mereka yang awalnya cuma mau icip-icip sedikit, malah ketagihan sampai piringnya bersih tak tersisa. Saat perayaan ulang tahun, mereka diperkenalkan dengan tumpeng. Reaksi mereka luar biasa kaget karena pilihan makanannya banyak banget. Menariknya, ayah mertuanya sampai makan 4 potong ayam karena saking cocoknya di lidah. Gak cuma makanan berat, jajanan pasar seperti Bugis Mandi juga sukses bikin mertua di Korea jatuh cinta. Ternyata bagi mereka, tekstur Bugis Mandi itu mirip banget sama teok atau kue beras Korea, jadi mereka langsung doyan, apalagi setelah tahu isinya unti kelapa dan gula merah. Ada lagi cerita seru saat menantu Indonesia memasak semur daging di Norwegia menggunakan bumbu asli yang dikirim langsung dari tanah air, seperti biji pala dan kemiri. Mertuanya sampai nambah berkali-kali dan bilang kalau masak makanan Indonesia itu gak perlu disesuaikan dengan lidah bule, karena mereka justru suka rasa rempah yang kuat. Di momen ini juga ada kejadian lucu soal bawang goreng. Ternyata di Norwegia, bawang goreng biasanya cuma jadi topping hotdog atau sosis. Padahal kalau di Indonesia, kita pakai bawang goreng untuk hampir semua makanan. Karena memperingati ulang tahun mamanya Robert, aku mau surprisein dengan masak tumpeng. Aku jelasin dulu bahwa tumpeng itu biasanya untuk merayakan sesuatu, dan aku memperkenalkan tumpeng ke keluarga Robert. Awalnya mereka kaget karena banyak banget pilihan makanannya, dan khawatir aku capek karena mempersiapkan makanan sebanyak ini. Aku jelasin tradisi potong tumpeng, dan reaksi mama Robert lucu banget. Dia bilang dia gak bisa pilih karena sayang sama semuanya. Tapi akhirnya kasih untuk papa Robert karena beliau ulang tahun juga di bulan April. Semuanya suka dan cocok di lidah mereka, sampai papanya Robert makan 4 potong ayam. Ya, kita goreng itu. Mais dong. Kulit. Ya. Selain itu, mereka juga baru pertama kali melihat dan langsung jatuh cinta sama yang namanya kerupuk. Gak lengkap rasanya kalau gak bahas bakso. Ada momen di mana calon mertua bule mencoba bakso untuk pertama kalinya. Meski sempat kepedasan karena kebanyakan sambal, mereka tetap bilang enak. Selain soal rasa, video ini juga memperlihatkan bagaimana mertua bule takjub melihat persiapan pernikahan di desa. Mereka bingung melihat pohon pisang bisa dimasak jadi sayur dan heran melihat banyaknya orang yang gotong royong mengupas kelapa. Di sana mereka juga mencicipi nasi berkat atau nasi gurih yang disajikan dengan ayam kampung, dan lagi-lagi mereka bilang enak banget. Fenomena ini membuktikan kalau masakan Indonesia itu punya kekuatan lebih dari sekadar rasa, ia bisa memperkenalkan budaya dan mempererat hubungan keluarga beda negara. Karena konon, jalan tercepat menuju hati seseorang memang melalui makanan, dan masakan kita sudah berkali-kali membuktikannya. Halo guys, berjumpa lagi bersama saya dan keluarga. Ini lagi ada acara makan sederhana di rumah bersama saya dan juga mertua dari Australia guys. Lah iki bojoku, ki senengane mangane opak uyel. Nah ini papa sama mama mertua lagi berkumpul bersama keluarga di Blitar. Biasa guys, tradisi keluarga kami itu selalu mengadakan acara makan-makan bersama. Nah bertepatan ini acaranya di rumahku. Nah ini keluarga besar kami guys. Pak Su itu suka banget sama makanan Indonesia. Lah ini mama juga makan sate dan juga sego ampok. Pak Su itu paling favorit opak uyel dan jangan pedes dengan kulupan kenikir. Mantap. Apa? Berkat. Berkat? Ya. Apa berkat? Ya dimakan. Oh, Nasi. like kenduri. Iya. Kenduri. Nasi Ya. kenduri. Bisa sayang? Yo. Ya, Pak Tim mulai berkat guys. Ikannya banyak. Nasi dan ayam kampung. Ya, ayam kampung. Ini mertuaku guys datang. Langsung kita kasih makan apa? Makanan kesukaannya. Dia pesan sambal teri kacang sama asam manis. Дивись, як багато, бачиш?
Dan Pak, bisa Pak kasih aku minum? mantap. Mantap katanya guys. Reaksi calon mertua bule makan bakso pertama kali. Di kulkas ada daging sapi nganggur. Dengan bahan-bahan seadanya, aku nekat bikin bakso. Karena Kang juga udah 1 bulan lebih gak makan bakso. Padahal aku tuh tipe orang yang gak bisa hidup tanpa bakso. Jadi sekalian biar calon mertua bisa ngerasain makanan favorit aku di Indonesia. Ini baksonya udah matang. Untuk kondimennya aku kasih mie putih, sayur, seledri, sama gubis. Oke, sekarang mari kita lihat gimana reaksi calon mertua bule. Dan ternyata mereka suka banget. Tapi tadi aku kebanyakan ngasih cabai. Kali ini malam-malam kita ngajakin mama mertua buat ngelihat persiapan pernikahan di desa itu kayak gimana sih. Beliau cuma bisa bengong dan bengak aja di situ ngelihat banyak sekali orang yang kerja. Ada cowok yang ngupasin kelapa, pohon pisang dan juga buah nangka. Aku jelasin ke mama mertua kalau di sini kita juga masak pohon pisang untuk dijadikan sayur. Mama mertua cuma bisa bengong ngelihat banyak sekali kelapa yang dikupas buat persiapan masak nanti. Setelah itu aku ngajakin mama mertua ke area dapur di mana ibu-ibu lagi masak buat para tamu undangan. Di sini Pasu juga bantu jelasin ke mama mertua kalau nanti setelah makanannya selesai dimasak, makanannya bakal ditata di nampan kayak gini dan ditutup sama tudung saji. Begitu tamu datang dan dipersilahkan duduk, dan nanti tugasnya para cowok buat bawa nampan yang berisi makanan ini yang biasanya 1 nampan untuk 2 orang. Setelah selesai ngejelasin semuanya ke mama mertua, ibu-ibu yang lagi masak di sana minta foto bareng sama mama. Mereka senang banget karena mama mau berkunjung dan bertemu sama mereka. Masak semur daging untuk mertua Norwegia. Kali ini aku masak semur daging pakai kentang karena mertuaku lagi mau nginep di Oslo. Aku mau bikin yang berkuah dan hangat gitu. Karena di Norwegia udah masuk musim dingin dan bersalju. Di sini aku pakai bumbu Indonesia yang aku kirim langsung dari Indonesia seperti biji pala, kemiri dan sebagainya. Dan saat makan juga aku jelasin ini itu namanya semur daging dan bagaimana cara aku masaknya. Mertuaku selalu tanya gimana cara makan yang benar dan suka nanya juga ini tuh kerupuk kamu gimana bikinnya katanya. Karena mertuaku baru pertama kali lihat kerupuk ketika aku masakin makanan Indonesia. Dan mereka juga suka banget sama kerupuk. Papa mertua juga nanya, ini bawang goreng ternyata sering dipakai juga ya di Indonesia. Kalau di Norwegia, bawang goreng itu dipakai sebagai topping hotdog atau sosis. Terus aku bilang kalau di Indonesia kita pakai bawang goreng untuk hampir semua makanan. Mertuaku sangat menikmatinya. Mertuaku juga sampai nambah beberapa kali semur dagingnya. Dan mertuaku bilang katanya kalau misalnya aku masak makanan Indonesia gak usah disesuaikan dengan lidah Norwegia. Karena mertuaku udah terbiasa dengan makanan yang strong dan rempah-rempah Indonesia. Kalau menurut kalian, masakan Indonesia apa sih yang paling ampuh bikin bule langsung jatuh cinta pada suapan pertama? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe.